Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program The Journey edisi 11 Juni 2021. Sampai jam 11 temani Anda di program ini. The Journey ini sebuah program yang akan membawa kekasih Tuhan bagaimana menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan itu seperti apa. Dari tim JKI House of Kana hadir Bapak Benyamin Eman di studio. Selamat pagi Pak Benyamin. Ya, selamat pagi Bu Wahyu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan. Kali pertama saya ketemu Pak Benyamin ini. Benar. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya kenalannya di udara, kekasih Tuhan juga biar kenal Pak. Baik. Silakan Pak, diperkenalkan dirinya, pelayanan, keluarga. Silakan. Ya, kekasih Tuhan, saya Benyamin Eman. Saat ini saya melayani atau ada pelayanan di gereja JKI House of Kana Surabaya. Status ya sudah menikah. Saya mempunyai seorang putra. Seorang putra. Iya. Wow, luar biasa. Yang pasti punya seorang istri juga ya. Oh ya, betul. Betul sekali. Iya, anak tunggal ini. Berarti kalau orang bilang itu biasanya anak tunggal itu diprotek, dimanja gitu. Apakah juga terjadi kepada putranya Bapak? Iya. Oh. Iya, tapi kebanyakan dari pihak istri ya. Ibunya. Bapaknya enggak berarti ya? Enggak terlalu. Ya. Puji Tuhan. Melayani Tuhan sudah berapa lama, Pak? Untuk di gereja House of Kana sendiri kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Iya, Ibu. Oke. Sebelumnya memang sudah melayani. Iya. Ya, dan pagi hari ini juga mau melayani kekasih Tuhan. Pak Benyamin ingin berbagi dengan kekasih Tuhan. Bagaimana sih kita membangun komunikasi dalam keluarga? Benar, Pak Benyamin begitu ya. Benar. Dan tentu saja kekasih Tuhan di program ini Anda juga bisa bergabung nanti. Anda bisa bertanya, Anda bisa berdiskusi, atau bahkan kekasih Tuhan mungkin ada komunikasi yang mandek atau masalah dalam keluarga Anda ingin didoakan juga boleh ya. Anda bisa bergabung nanti di jalur telepon maupun SMS. Pak Benyamin silakan, ada yang mau disampaikan dulu berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga. Ya. Sebelum kita memulai, kita juga harus tahu ya bahwa komunikasi dalam keluarga Kristen ya, kita harus menyoroti hari-hari ini banyak terjadi kesalahpahaman ya satu sama lainnya, baik antara pasangan suami dan istri maupun orang tua kepada anaknya. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa komunikasi itu sendiri kita harus memiliki pengertian bahwa adalah pendekatan bagi setiap manusia untuk mengutarakan pikiran, perasaan, juga informasi yang dia miliki ya kepada sesamanya. Nah, komunikasi ini yang terjadi pada setiap manusia setiap harinya itu memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi setiap orang yang menerimanya secara efektif ya, atau lebih tepatnya memberi efek yang baik tentunya melalui komunikasi. Begitu Bu Wahyu. Oke, jadi itu dasarnya dari komunikasi itu sendiri ya. Betul. Apa kata firman Tuhan tentang komunikasi ini? Nah, sekarang kita akan mulai masuk mengupas dari kebenaran firman ya, karena kita tahu bahwa setiap keluarga Kristen tentunya memiliki satu kerinduan ya untuk dapat berkomunikasi satu sama lain dengan memiliki ketepatan. Tentunya di dalam kebenaran firman, berlandaskan kebenaran firman ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita berdoa dulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam berkomunikasi dengan baik dan benar, baik kepadamu maupun kepada sesama kami manusia, di dalam keluarga tentunya. Kami percaya bahwa Roh-Mu sendiri yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu pada setiap kami ya Tuhan, di mana kami rindu bahwa kehidupan kami boleh hari ini ke depan dapat menjadi berkat bagi sesama, untuk adanya datang pemulihan bagi sesama, terlebih dahulu kami secara pribadi maupun keluarga kami,
agar mereka yang melihat setiap perbuatan baik yang kami kerjakan lewat komunikasi, nama-Mu dipermuliakan. Kami mau memulai di dalam satu nama yang berkuasa, nama-Mu yang kudus ya Bapa, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, kita akan masuk dalam konteks keluarga, ya. Komunikasi itu terjalin pertama kali tentunya di dalam keluarga antara suami dan istri, ya, di mana mereka telah dipersatukan, ya, oleh Allah dalam pernikahan kudus. Maka begitu pentingnya terjadinya satu komunikasi yang baik dan benar antara suami dan istri, di mana akan dapat mereka teruskan sebagai orang tua kepada anak-anak mereka. Juga kita percaya bahwa melalui komunikasi ini akan terjadi satu hubungan yang harmonis, ya, di antara satu sama lain di lembaga keluarga tadi, ya, lembaga yang kecil yang sudah Tuhan tetapkan dalam tatanan. Firman Tuhan berkata bahwa melalui keluarga-keluarga Kristen maka kita akan dapat menjadi teladan untuk keluarga-keluarga lainnya, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Nah, dalam konteks keluarga itu kita harus terlebih dahulu secara pribadi memiliki komunikasi pribadi dengan Tuhan, yaitu secara vertikal dengan benar, ya. Mengapa? Ini poin pertama, ya. Komunikasi pribadi dengan Tuhan secara vertikal itu harus sehat, ya. Dalam arti bahwa kita memiliki hubungan atau relasi yang baik dan benar dengan Tuhan, itu akan menghasilkan, ya, komunikasi yang benar tentunya terhadap sesama kita manusia nantinya, ya. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang memiliki kita, ya. Untuk itu kita harus mempunyai komunikasi yang sehat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita akan jabarkan nanti seperti yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 5, ya. Saya akan bacakan. Ini percakapan antara ketiga murid Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Matius 17 ayat 5, di sini Tuhan berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, ini antara murid, ya, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Yesus, ya, Bapa berbicara tentang putranya Yesus. Kepadanya lah aku berkenan, Bapa di surga berkenan kepada putranya, Tuhan Juru Selamat kita Yesus, dan dikatakan di sini dengarkanlah dia, ya. Jadi alasan untuk kita memiliki komunikasi yang sehat dengan Tuhan, yaitu agar kita dapat menjadi bagian, ya, sarana yang sudah Tuhan tetapkan untuk dapat menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Itu, ya. Kita tahu, ya, Bu Wahyu, ya, Pak. seringkali kan kalau kita berkomunikasi dengan sesama, ya, itu seringkali yang kita dapati, ya, tidak adanya kecocokan. Nggak ya, nyambung. Iya, itu juga salah satunya yang bisa dikatakan miskomunikasi, toh. Nah, dampaknya apa? Kalau kita sudah melakukan perbuatan lewat tutur perkataan kita melalui komunikasi, tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penerima, nah itu akan terjadi konflik, ya, atau masalah, toh. Nah, jadi poin pertama tadi saya katakan sungguh sangat diperlukan kita memiliki komunikasi yang sehat dengan Tuhan dulu, secara vertikal sebelum kita memiliki komunikasi dengan sesama secara horizontal, begitu. Berarti ini basicnya harus hubungan dengan Tuhan beres dulu. Iya, benar sekali, ya. Nah, seperti Bu Wahyu katakan, kita dapat menilai setiap perkataan orang, hubungannya dia dengan Tuhan, kedekatannya dia dengan Tuhan, melalui perkataan tentunya, ya. Seringkali tanpa sadar, ya, kita mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali katanya, ya, toh, suka menyakiti sesama, ya.
Ngomongnya sedikit tapi nyelekit gitu Nah, kan, Pak? itu salah satu. Ya benar Bu Wahyu. Tapi ini kan kita berbicara tentang dalam konteks keluarga. Jadi itu terjadi di rumah tangga Kristen. Ya, yang sangat ironis ya. Kita ini kan pengikut Yesus. Ya, sudah lahir baru tentunya. Ya toh. Nah, apa buahnya? Ya, salah satunya melalui komunikasi tadi yang benar. Kalau kita memiliki komunikasi yang sehat dengan Tuhan, pasti pada saat kita merealisasikannya, menjabarkannya kepada sesama kita, itu pun sama, ya, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menguatkan, yang menghibur, tapi semua berdasarkan kebenaran firman. Karena kalau kita hubungan kita dengan Tuhan baik, komunikasi kita baik, pasti isinya dalam hati kita ini ya baik-baik gitu, Pak. Benar, ya. Kita lihat sekarang di Matius 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12. Dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaraan yang baik, seperti yang Ibu Wahyu bilang, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaraannya yang jahat. 36, tetapi aku berkata kepadamu, nah ini Bu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ini tidak main-main. Ya, biarlah setiap kita sadar, ya, kalau kita mengaku kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan yang begitu baik mengasihi kita, dan kita sudah merasa bahwa kita lahir baru, ya, kita harus dapat menjadi teladan lewat perkataan kita melalui komunikasi tadi, Bu. Ya toh? Nah, di 37 jelas Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi sebenarnya kan setiap firman yang kita pelajari, ya, yang kita baca, ini kan secara nggak langsung kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Salah satunya juga doa. Ya, itu bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, seperti minggu lalu disampaikan oleh Pastor Gary, toh. Belajar berdoa. Ya, nah itu bisa masuk di sini, bagian dari komunikasi. Nah, biarlah setiap kita mulai mengerti bahwa mau belajar untuk mulai saat ini ke depan tidak lagi mengeluarkan kata yang sia-sia, ya, dalam berkomunikasi. Kata sia-sia itu contohnya seperti apa, Pak Benyamin? Nah, kata sia-sia itu begini, seringkali ya kita membicarakan kejelekan orang lain, ya, atau bisa juga kita mengutarakan gosip gitu tuh, Pak, ya? Itu salah satunya. Isi hati kita yang akhirnya itu kita mengumpat, Bu. Ya, tidak mengucap syukur akan hidup. Ya, itu salah satunya. Dan lebih parah lagi, seringkali melalui perkataan kita ini kita bisa mematikan karakter orang, kehidupan seseorang, kreativitas orang. Ya, itu juga. Nah, terhadap suami istri di dalam satu keluarga, bagaimana kalau dia tidak memiliki respek terhadap pasangannya? Ya, seringkali menyakiti lewat komunikasi, perkataan, ya, merendahkan satu sama lain, ya. Itu kan juga tidak baik, Bu. Nah, itu tadi, mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Sepertinya mereka itu berkata bahwa saya memiliki kebebasan untuk itu. Tapi kan mereka lupa bahwa mereka ini kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana kita bisa hidup untuk dapat menjadi berkat bagi sesama lewat komunikasi tadi? Perkataan kita harusnya yang baik adanya, ya toh, perbendaharaan yang baik dari hati keluar dengan memiliki ketulusan. Ya. Nah, satu lagi harus didasari dengan kasih Bapa. Itu penting ya. Iya, betul, Bu. Pak Eman, Pak Benyamin, kalau bicara di dalam keluarga itu kan tidak selalu hal yang mulus, ideal, nggak ada yang nyakitin gitu, yang enggak kan, pasti ada gesekan. Gimana caranya bisa tetap berkata yang baik, berkomunikasi dengan baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, tidak sia-sia di tengah-tengah situasi kita lagi jengkel, lagi marah, begitu, bagaimana, Pak? Nah, itu kembali ke firman. Kita harus ada penguasaan diri. Ya, kan penguasaan diri itu juga dikatakan adalah bagian dari buah roh. Nah,
seberapa banyak kita mengenal Tuhan kita, seberapa banyak kita memiliki relasi dengan Tuhan kita, seberapa banyak kita bergaul di dalam keseharian kita dengan Tuhan, ya, itu akan memberikan dampak atau efek tadi yang efektif untuk kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Sekalipun tadi Bu Wahyu bilang kita dalam keadaan marah nih, ya, jengkel, kesal, dengan pasangan kita atau dengan anak-anak. Nah, kita bisa mengontrol diri. Kalaupun sampai bisa dikatakan terlepas ya, maksudnya kelepasan. Nah, cepat-cepat kita sadar bahwa itu tidak benar dan tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak seturut kebenaran firman. Ya, minta ampun tentunya ya. Dan kita harus sportif, Bu. Itulah pentingnya adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Saling terbuka, ya. Mau menerima pasangan kita apa adanya, tapi dengan harapan untuk kita semua bisa berubah. Ya, adanya metanoia tadi ya, dari perkataan yang sia-sia, pikiran yang sia-sia, kita harus ubah menjadi memiliki pikiran Kristus yang baik adanya. Ya toh, Filipi 4 ayat 8 itu kan itu positive thinking dari Bible, pemikiran Kristus ya. Baru kita dapat aplikasikan, relasikan ke sesama kita, pasangan kita, begitu Bu Wahyu. Nah, kalau bicara komunikasi itu kan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perkataan ya. Nah, perkataan yang sudah meluncur itu kan nggak bisa ditarik lagi. Itu kan melukai. Ya, kita sudah sadar tadi. Kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa istilahnya dicabut nggak bisa nih. Udah terlanjur keluar. Nah, bagaimana kita bisa rekonsiliasi atau berkomunikasi dengan baik lagi? Sementara mungkin orang yang dengar omongan kita tuh, enak aja aku minta maaf, aku udah sakit nih gitu. Bagaimana Pak? Ya, itu dia. Jadi kita harus pertama memiliki kerendahan hati untuk minta maaf ya kepada si penerima perkataan kita tadi. Dan kita harus mempunyai tekad baik terhadap diri sendiri dahulu, baru menyampaikan tekad kita kepada orang yang sudah kita sakiti bahwa saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan bila perlu berkata saya berjanji, yang tentunya didahului dengan minta maaf. Ya, minta bantu doa juga, ya, supaya kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan dan selalu betul-betul mau belajar, ya, akan arti pentingnya sarana komunikasi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya toh, setiap kita kan bangun pagi aja di lingkungan keluarga kan sudah pasti kan melakukan percakapan. Betul. Baik antara orang tua dengan anak, pasangan suami istri maupun sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Begitupun Tuhan. Ya, Tuhan kan juga sama memiliki kerinduan, Bu. Mengapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Ya, supaya bisa berkomunikasi. Ya, berkomunikasi, menjalin hubungan dengan baik gitu. Ya. Begitu, Bu. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita bereskan ya, ketika mungkin kita sudah terlanjur meluncurkan kan tuh. Kalau sudah menikah lama berarti ada banyak perkataan yang mungkin kita lupa. Nah, kan kalau dari sisi perempuan, Pak, perempuan itu sejarawan, Pak. Ingat kan dulu-dulu gitu masih ingat. Yang pria mungkin kapan ya saya pernah ngomong gitu. Pura-pura lupa atau memang pikun. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah minta maaf, mungkin agak terus dibikin lagi kesalahan itu muncul lagi, Pak. Bagaimana dengan hal itu? Nah, di sini ada dua sisi ya yang saya bisa bagikan. Untuk dari pihak pasangannya, istri, ya tentunya pasti Tuhan sedang mengajar istri ini, seorang istri ini untuk memiliki kesabaran, ya, menghadapi permasalahan yang ada ya dengan pasangannya, ya. Jadi ya harus juga dibawa dengan doa, ya. Nah, dari pihak suami, untuk suaminya berubah kan, kalau dia sudah meminta maaf kepada istrinya, ya memang tadi seperti Bu Wahyu bilang, ya enak aja, udah ngomong, istilahnya menusuk hati segala macam, sekarang cuma bilang minta maaf. Nah, terus habis itu dibikin lagi, bikin lagi. Nah, di sini memang pentingnya ya untuk suami. Nah, karena suami ini apa, Bu? Suami ini kan adalah kepala keluarga. Dia ini kan wakil Allah, Bu, di muka bumi ini untuk lembaga keluarga tadi. Nah, pengenalan seorang kepala keluarga itu sangat diharapkan. Ya, pengenalan
akan Tuhan. Ya, untuk dia tidak lagi melakukan hal-hal yang tadi dapat mengecewakan pasangan hidupnya. Gitu. Bu Wahyu. Kita nanti akan masuk ke situ juga. Ya. Pembahasan ke suami istri. Iya. Iya. Jadi bagaimana kekasih Tuhan? Mungkin hari-hari ini Anda juga mengalami yang namanya komunikasi dalam keluarga Anda mandek begitu ya. Mungkin ada masalah-masalah yang terjadi. Anda nanti juga bisa berbagi bersama dengan kami. Nanti Pak Benyamin Eman akan berbagi juga kepada kekasih Tuhan bagaimana memulihkan untuk yang sudah akhirnya bertahun-tahun nggak ngomong gitu Pak ya. Ada yang itu seperti itu. Ya. Baik, tetap ikuti program The Journey dan tentu saja jangan lupa kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon boleh, SMS WA juga boleh. Teleponnya di 031 504 6000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami akan kembali setelah pujian dan informasi hadir dulu di ruang dengar kekasih Tuhan. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan Bapak Benyamin Eman dari JKI House of Kana. Komunikasi dalam keluarga. Nah, yang paling penting adalah didasari dengan komunikasi dengan Tuhan secara vertikal harus beres dulu. Maka yang dengan horizontal, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak kita itu akan mengikuti. Nah, bagaimana kalau ternyata ada hal-hal yang di masa lalu ternyata pernah terjadi konflik atau sesuatu yang bikin sakit hati dan itu masih juga dipendam, bagaimana caranya memulihkan? Pak Benyamin, silakan. Baik. Nah, jadi kembali seperti tadi yang saya katakan bahwa sungguh sangat diperlukan ya untuk kita pertama memiliki dulu hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan ya. Agar setiap ketidakterimaan kita baik sebagai istri ataupun suami lewat perkataan pasangan kita yang menyakitkan itu bisa dibereskan, Bu Ayu. Ya. Karena tanpa pemberesan tidak akan ada pemulihan. Ya toh, sudah pasti itu. Nah, jadi pentingnya ini makanya saya ulang-ulang dari tadi poin 1 ini. Setiap kekasih Tuhan ya, saudara dan saya harus mau tidak mau saya katakan ya, memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang memiliki hidup kita. Ya. Nah, ada satu poin lagi Bu Wahyu. Ternyata selain tadi ya Tuhan katakan pada saat Yesus juru selamat kita dimuliakan di atas gunung, Bapa di surga berkata kepadanya lah, anakku, aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada satu pribadi juga yang kita harus simak, yang kita butuhkan hari-hari ini ya, sejak kita lahir baru, itu terdapat di Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ini Yesus yang berkata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kekasih Tuhan dan saya tentunya juga Bu Wahyu, dan akan mengingatkan kamu, setiap kita, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita lewat apa? Pembacaan firman. Tadi kan saya katakan, pada saat kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, selain dalam doa, ya baca firman. Pada saat kita baca firman, Bu Wahyu, itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu siapa, Bu Wahyu? Roh Kudus. Karena tadi katakan, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Termasuk berkomunikasi nih? Iya. Ngomong apa? Iya, jelas. Ya. Tanpa sadar, Bu Wahyu, pada saat kita sedang menyakiti pasangan kita atau anak-anak kita, itu kita sedang mendukakan Roh Kudus loh, sedang mendukakan Tuhan loh. Ya. Perlunya hubungan yang sehat dengan Tuhan itu akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Ya, di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kita. Begitu. Ya, jadi sudah jelas tadi bahwa kita butuh Roh Kudus untuk memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hati-hati dengan berkata-kata, karena dikatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan ya, pada hari penghakiman. Ya. Jadi jelas poin pertama, harus dengarkan Tuhan Yesus. Bapa di surga katakan,
siapa sih Tuhan Yesus? Ya firman. Mm-mm. Dialah firman yang Ya. hidup, Ya. yang selalu menopang hidup kita dari hari ke hari. Sampai kita bisa mampu melakukan aktivitas, Bu Wayu. Dari kita bangun tidur sampai Betul. nanti larut malam kita Tidur beristirahat. lagi. Ya, itu semua apa? Pertolongan Tuhan, kegerakan roh yang ada dalam kita memampukan kita untuk melakukan semua itu. Makanya kan juga dikatakan, saya diingatkan, jangan membatasi kegerakan roh dalam hidup kita. Ya, selalu Membatasi kegerakan roh itu contohnya seperti apa, Pak? egonya kita yang keluar. Oh, oke. Ya, sudah jelas-jelas roh kita berkata di dalam hati, jangan lakukan itu, jangan menyakiti pasanganmu. Tapi kan kita masih tetap melakukannya. Tadi kan Bu Wayu bilang kadang-kadang berkali-kali. Iya, diulang lagi, Iya, diulang lagi. ulang. Lah, Iya. maaf kata, itu kan juga dikatakan di firman, jangan-jangan kita disamakan dengan orang bebal, keras kepala dan keras hati. Dikasih tahu berkali-kali Iya. nggak berubah. Iya. Nah. Padahal konteks kita di sini adalah keluarga-keluarga Kristen yang sudah lahir baru, ya, yang sudah hidup dalam pertobatan. Kalau kita mau lihat grafiknya kan harusnya ke atas dong, Bu Ya, Wahyu. ada pertumbuhan. Iya dong, dari hari ke Jangan hari. naik turun, naik turun, naik turun gitu. Pak. Boleh lah, tapi Atau jangan turun. turunnya sedikit Aduh, aja. Jangan. Naiknya banyak, turunnya sedikit. Tapi Iya, kalau kayak iya. Bu Wayu bilang turunnya banyak, wah harus dipertanyakan ya Bu. Ini benar-benar sudah bertobat, sudah Atau lahir belum? baru atau belum? tomat ini, tobat kumat, Pak. bisa. Itu Bu Wayu. Ya, Pak Benyamin, kalau mungkin kita sudah minta Roh Kudus untuk pimpin kita, untuk mengajari kita bagaimana berkomunikasi dengan baik, kan kita tidak bisa paksakan itu pun terjadi dengan pasangan kita ya. Ini masih bicara dengan pasangan ya. Ya, Kalau mungkin pasangannya juga sama-sama tunduk di bawah Roh Kudus dan dikuasai Roh Kudus, akan mudah, Pak. Ya. Bagaimana kalau ini yang sering kali terjadi? Ah. Nah, pasangannya ini ya asal Kristen gitu aja, Ya, atau bahkan belum kenal Belum. Tuhan Yesus. Wah. Sedangkan kita ini sudah berusaha untuk mengatakan yang baik, melakukan yang baik, berkomunikasi dengan baik, tetapi di pihak lawan, Ya. di pihak lawan, maksudnya di pihak yang sana, ternyata ya tidak bisa, misalnya feedbacknya tidak baik, Iya, iya. atau Aha. dia juga membalas dengan hal yang kita sudah baik, dibalas dengan hal yang tidak Iya, baik. tidak Bagaimana, mau Pak? menunjukkan adanya perubahan Iya, gitu ya, Bu bagaimana, Wahyu. Pak? Berarti saya bisa katakan bahwa sebenarnya atau sesungguhnya Tuhan itu sedang beracara dengan si istri atau suami yang memiliki pergumulan itu. Ya, jadi dia sedang sekolah, Iya. Bu Wahyu. Bagaimana menghadapi pasangan yang perilakunya yaitu lewat perkataan Kasar. ya, baik verbal maupun non verbal yang sepertinya kok hari-hari begini aja gitu ya, tidak ada perubahan. Di situ kan berarti kita yang di posisi yang sudah lahir baru tadi, maksudnya kita bisa memberikan komunikasi yang baik dan benar kepada pasangan kita. Nah, itu saya belajar bahwa kita yang sedang sekolah. Oke. Iya, kita sedang belajar dengan Tuhan bagaimana menghadapi situasi pasangan hidup yang tidak seturut dengan kebenaran firman. Bagaimana kita memiliki kesabaran untuk mengajak pasangan kita untuk mau datang kepada Tuhan agar hidupnya bisa diubahkan, dipulihkan. Ya, tentunya dengan salah satu komunikasinya tadi doa ya. Ya. Ya, rajin berdoa untuk pasangan kita, minta kemurahan Tuhan. Ya, belas kasih Tuhan untuk suami saya atau mungkin untuk istri saya supaya Tuhan dia bisa berubah Tuhan seperti yang Kau kehendaki ya. Iya. Maksud saya Kau kehendaki ini seperti yang Tuhan Allah kehendaki. iya, Allah Bapa kehendaki, bukan maunya kita. Mungkin standarnya kita kan jauh di bawah dengan standarnya firman, Bu. Betul, Ya toh? betul. Kita kan selalu kadang-kadang juga merasa benar, ya, sudah merasa bahwa oh, saya yang paling benar kok. Ya. Nah. Yang paling benar di dunia ini kita. Ya, Ini gitu. Saya ini paling benar, Ya, yang lain ya. salah. Yang perlu diberes itu ya pasangan saya Tuhan, bukan saya. Enggak juga ya. Ya, Begitu. Oke, Bu jadi sebenarnya berarti Tuhan sedang berurusan dengan kita ya. Kalau kita Benar. punya pasangan yang nggak bisa diajak Iya. berkomunikasi dengan baik. Iya, kita mau apa ya? Di hidup kita dulu mau dibenahi. Kita sekolah dulu dari Tuhan. Iya, iya. Sekolah Roh Kudus untuk kita memiliki kesabaran, menerima suami kita apa adanya, ya toh. Dan tetap kita harus memiliki respect. Ya, kalau itu terjadi pada pasangan istri ya suaminya yang harus sabar, memiliki tetap respect sama suami istrinya dan menerima dia Tetap apa adanya. mengasihi ya. Begitu sebaliknya, gitu. Oke. Itu adalah penyelesaian yang baik
Dan ini proses seumur hidup ya. Bisa terjadi. Nggak boleh tukar tambah ya, Pak? Nggak boleh ya. Firman jangan jelas kata tidak Tidak bisa. ya, Iya. tidak bisa. Nah, makanya pentingnya bagi pasangan muda-mudi ya yang belum menikah Ya. untuk sungguh-sungguh ya memiliki ketepatan ya, kepekaan untuk memiliki pasangan hidup yang dari Tuhan. Jangan sembarang ya. Betul. Ya, akan mengalami the journey tadi, perjalanan hidup setelah menikah. Waduh, terkaget-kaget. Iya. Mau sampai kapan kan? Ya, kita bersyukur kalau memang singkat ya, maksudnya cepat bertobat, cepat sadar. Tapi tadi seperti Bu Wahyu bilang, kalau seumur hidup, wah, bisa-bisa yang duluan nggak ada yang baik tadi karena makan hati ya, Bu. Jadi penyakit soalnya. Kan orang kalau pacaran selalu bilang aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh, Sekarang gitu. harus dibalik, Pak. Gimana? Kira-kira nanti saya bisa nggak hidup seumur hidup dengan kamu? Oh, gitu ya. Harus Betul. dibalik gitu. Betul. Nah, problemnya adalah ketika di awal mungkin membangun hubungan pacaran tuh baik, Pak. Ya. Nah, setelah masuk pernikahan kadang-kadang terkaget-kaget tadi. Loh, kok begini jadinya? Nggak, baru aslinya keluar ya. Bagaimana ini dong? Nah, makanya pada saat masa pengenalan kita bikin dulu sesuatu yang bukan mengumpan ya, memancing untuk itu, aslinya keluar. Ya, begitu. Ya, tapi juga jangan yang berlebihan. Ya, begitu. Putus beneran nanti. Dipancing ya, Dipancing, aslinya seperti apa nih orang nih. Oke. Tapi juga tadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang sehat melalui rohnya, ya, kita pasti punya kepekaan. Iya, Bu. Ya, jelas kok. ya, dia nih bukan jodoh saya. Ya. Bukan Dan harus berani bilang itu ya. Iya, sudah terlanjur cinta, Pak. Kadang-kadang begitu, Pak. Iya, apalagi yang perempuan-perempuan yang kalau bilang ganteng, wah itu repot. Ganteng ya, kaya gitu. Kalau pihak laki-laki bilang, "Wah, ini soalnya paling cantik sedunia ini." Repot. Iya. Jelas-jelas kalau kita tahu bahwa dia memiliki perilaku karakter yang tidak baik. Iya. Itu lebih baik ya kita tanya Tuhan, benarkah ini akan menjadi pasangan saya untuk kedepannya, begitu, Bu. Oke, baik. Kembali kepada masuk dalam, kalau sudah dalam keluarga, pasangan kita mungkin ternyata tidak seideal yang kita harapkan, cara ngomongnya kasar mungkin dan lain sebagainya. Tutup mata, Pak ya. Iya, jangan tukar tambah ya. Jangan tukar tambah. Tadi kan Bu Bayu nggak bilang boleh, nggak boleh. Proses hidup, Bu. Proses hidup ini. Ya, the journey. Oke. Dan itu pentingnya Anda mendengarkan program The Journey ini. Ya. Ya, kita akan belajar banyak ya di sini ya. Iya, bagaimana menghadapi pasangan mungkin yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Dan tadi Pak Benyamin bilang ya itu berarti prosesnya kita untuk Tuhan berproses dengan kita ya, mengubah kita ya. Oke. Ini dengan pasangan, bagaimana dengan anak-anak? Nah, kalau dengan anak-anak, kita coba masuk dulu ke Efesus 5 ya. Saya akan bacakan di Efesus 5. Ya, Kakak Tuhan juga bisa buka ya. Kalau Anda ada Alkitab di rumah, di sebelah Anda ada Alkitab, Anda bisa buka juga. Ya. Efesus 5, Pak. Ayat berapa, Pak? Kita mulai di ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, ini adalah bagian dari komunikasi. Kita akan masuk ke 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Di 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini akan kita terapkan baik kepada pasangan hidup maupun kepada anak-anak. Terus di ayat ke-15 sampai 17, firman Tuhan berkata dengan jelas, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita akan masuk ke anak-anak ya. Ini adalah bagian dari komunikasi, Bu Wayu. Jadi kita harus dikatakan di sini perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Ya, pada hari ini kalau kita sudah mendengar ya akan apa yang sudah kita sharingkan tadi, ya Bu Wayu. Jangan seperti orang bebal. Jangan keraskan hati. Ayo kita berubah. Masuk kanan, keluar kanan. Bebal itu Pak ya. Mental kan. Iya. Terus mau
memiliki kesungguhan, keseriusan untuk kehidupan kita diubahkan, bukan oleh sesama kita loh Bu Wayu. Ya. Yang hanya dapat mengubahkan kehidupan kita adalah Sang Pemilik hidup, Tuhan kita. Minta mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, ubah hidupku menjadi seperti yang Kau mau, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ya, ini karena kita akan masuk ke anak-anak nantinya. Ya. Kalau kita memiliki temperamen yang tidak baik ya, ya dikit-dikit marah. Ya, intonasi bahasa kita donya tinggi. Ya, kadang-kadang ya menyampaikan satu nasihat ke anak-anak, kan anak-anak sekarang beda Bu Wayu. Betul. Ya. Kadang-kadang kita ngomong baik-baik aja, mereka ngegas. Iya, kok aku sih yang disalahin? Nah, Kok ngomongnya nggak enak sih? pengalaman pribadi nih Pak. Betul. Jadi kadang-kadang saya pikir loh, Papa ini cuma ngomong loh, cuma kasih masukan ke kamu, ya. Tapi ternyata saya pelajar juga dari sepupu-sepupu saya, kakak-kakak saya ya, yang punya anak tuh ya sama. Memang sudah generasinya. Kalau zaman dulu kita orang tua belum ngomong, mereka melotot, kita udah takut, Pak. Ya Pak ya. Iya betul. Kalau zaman sekarang, waduh, mereka yang melotot. Gitu. Gitu ya Bu. Kalau orang tua melotot, apa Papa melihat-lihat saya gitu. Ya, generasinya beda, berarti cara berkomunikasinya juga berbeda ya. Jelas. Kita harus belajar itu. Ya. Nah, akhirnya di sini kan dikatakan bahwa kalau kita bisa mengendalikan diri untuk menjadi orang yang arif, ya, tentu saya percayalah satu hari nanti ya, cepat atau lambat, anak-anak kita juga akan menyegani kita sebagai orang tua. Mereka tahu menghormati orang tua. Ya toh. Tapi kalau kita sudah memiliki ya satu sikap yang tidak baik kepada anak-anak kita, ya pasti mereka akan membalasnya juga seperti apa yang orang tuanya lakukan. Mereka bisa jawab loh, Papa Mama aja bikin begitu, masa saya enggak? Nah, begitu. Mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Ya? Kita jadi panutan. Nah, jadi di sini kita harus mengerti kehendak Tuhan, Bu. Kenapa saya haruslah? Maksud saya gini, kenapa sih saya lahir di dunia ini? Kenapa saya Tuhan percayakan berkeluarga? Di keluarga ini? Ya, dikasih istri, pasangan hidup, atau suami, dan punya keturunan. Nah, kita kan ada tugas. Ya toh, masing-masing loh. Tadi saya bilang, suami itu dia kepala keluarga. Ya, yang mana di atasnya lagi ya Yesus Kristus ya, kepala kita semua ya. Tapi kan di bawah Yesus tuh urutannya nanti saya bacakan itu suami, baru istri. Dan tatanannya seperti itu tatanannya. Nggak boleh dibalik-balik ya. Oh jangan. Kalau gelas aja dibalik numpuk. Iya betul. Kan kejadian atau fenomena yang ada sekarang, istri yang di atas, suami lehernya ya. Nurut aja. Nurut ya. Mungkin karena penghasilan istri lebih tinggi, itu bisa, pengaruh juga salah kan, satunya. Ya? Bisa, betul. Ya. Dan akhirnya apa? Merendahkan suami. Ya. Bahkan berani di depan umum. Atau sebaliknya, suami melontarkan perkataan-perkataan yang pedas, yang menusuk kepada istri di depan umum, sama. Bisa itu terjadi kan, Bu Wayu? Nah, itu benar-benar harus dijaga. Kembali ingat, kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita ini bukan jadilah terang. Kita ini terang. Kita adalah terang. Bukan jadi ya. Iya. Jadi itu belum jadi. Belum. Nah, kita terang. Dan, sudah terang. Dan garam. Jadi bagaimana kita bisa dapat menjadi teladan buat mereka di luar sana kalau dalam lingkup kecil aja kita nggak beres, hubungan kita dengan Tuhan nggak sehat, kepada sesama pasangan nggak sehat, terlebih kepada anak-anak. Makanya banyak terjadi di hari-hari ini anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Dan mereka mencari kedamaian di luar, atau bahkan di gadgetnya masing-masing. Ada yang kecanduan gadget, kecanduan game. Betul itu. Nah, terus di sini ya dikatakan bahwa dengan jelas di ayat 18 sampai 21, saya selesaikan di Efesus 5 tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tadi kan saya katakan kita perlu Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, memiliki ketulusan ya di dalam
melakukannya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kalau kita sudah bisa menghidupi apa yang disampaikan tadi, pesan Tuhan, ya, Tuhan berkomunikasi kepada kita melalui firman-Nya ini yang disampaikan melalui hambanya Paulus, ya. Kita sudah bisa hidup seperti standar Alkitab ini. Sekarang kita akan masuk ke pasangan, ya, keluarga, ya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Rasul Paulus menyebutkan bahwa relasi suami istri itu harus saling mengasihi dengan kasih Bapa. Itu adalah menggambarkan relasi Kristus sendiri dengan jemaatnya. Kan kita tahu bahwa kita ini adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala kita. Nah, itu pun sama, Bu. Dikatakan di sini kan. Ya. Antara suami dan istri. Baru nanti turun ke anak-anak. Nah, dikatakan di sini, ya, kan kita udah masuk di poin ke anak-anak, ya. Terhadap orang tua dan anak-anak toh. Di sini dikatakan kita loncat dulu ke Efesus 6. Efesus 6 ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kata taat di sini berarti itu harus patuh dan nurut. Ya. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa janji Tuhan? Kalau kita patuh, nurut sama orang tua kita, berbahagia dan panjang umur di bumi. Kekasih Tuhan, kalau mungkin Anda mendengarkan ayat ini atau baca ayat ini, mungkin muncul dalam pemikiran kita, taat orang tua di dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tua yang belum dalam Tuhan? Apakah nggak usah taat? Nah, itu dia. Gimana, Pak? Ya, itu dia. Memang ini akhirnya kan kita keluar sedikit dari konteks, ya. Ini kan untuk seperti saya katakan keluarga-keluarga yang sudah lahir baru, ya. Tapi kenyataannya walaupun sudah bilang lahir baru, sudah Kristen, tapi masih terjadi nih. Anak-anak bilang, bagaimana ya? Mau Papa taat, mama saya, papa mama saya gitu. Ngajarin saya bohong, banyak kan orang tua seperti itu. Nanti kalau ada tamu yang bilang begini, papa mama ada, ya toh, hal-hal kecil lah, Bu, yang memang tidak bisa kita jabarkan atau jelaskan, ya. Tapi kekasih Tuhan tahu lah, ya, bagaimana kita sebagai orang tua memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Dan ini juga berlaku buat kita sebagai orang tua yang juga adalah anak dari orang tua kita. Orang tua kita mungkin sekarang sudah lansia, sudah mungkin berubah pikun dan lain sebagainya. Dan itu kan kadang-kadang bikin kita nah, bagaimana kasih Tuhan kita sebagai anak berkomunikasi dengan orang tua kita atau mengajari anak-anak kita berkomunikasi dengan kita dengan baik. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan Bapak Benyamin Eman dari JKI House of Kana. Komunikasi dalam keluarga itu yang sedang kami perbincangkan. Tentu saja kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami, ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Mungkin Anda mengalami kebuntuan komunikasi dalam keluarga Anda. Jadi bicara hal yang paling basic adalah kita punya hubungan yang beres dulu dengan Tuhan sebagai pencipta kita, sehingga itu akan bisa membantu komunikasi yang baik di keluarga kita. Bagaimana komunikasi dengan pasangan tadi sudah dijelaskan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana sekarang komunikasi orang tua dengan anak. Nah, mau nggak mau ini kan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Dan ini diawali juga dengan tadi kan kita sempat singgung bahwa anak itu mencontoh kita, melihat teladan dari kita. Nah, bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita juga, nah yang mungkin sudah lansia tadi, itu kan juga dilihat sama anak-anak, Pak. Iya, betul. Nah, kalau tadi firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu dalam Tuhan. Bagaimana kalau orang tua kita mungkin belum kenal Tuhan, atau orang tua kita sudah kenal Tuhan tetapi ya tidak berubah karakternya, apalagi sudah semakin lansia. Itu kan kadang-kadang ada pikun atau kadang sifat aslinya muncul begitu, Pak. Dan itu memicu kita untuk berkomunikasi dengan tidak baik dengan orang tua kita, dan anak kita melihat ini. Nah, bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini? Iya, itu Pak dia. Benjamin. Memang langkah pertama, ya, yang kita harus pelajari melalui kasus ini. Kalau orang tua kita memang belum mengenal Tuhan, ya,
kita luangkan waktu untuk bisa pertama dimulai dengan doa tentunya ya. Setelah itu ada pimpinan dari Roh Kudus, kita ajak orang tua kita menggiring orang tua kita untuk mengenal Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan. Ya, pasti Tuhan sendiri akan mengajarkan ya bagaimana kita bersikap benar, baik kepada orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, berlandaskan kasih Bapa tadi, Bu Wahyu, di mana kita memiliki kerinduan Tuhan agar bukan saya saja yang selamat Tuhan, tapi kedua orang tua saya juga, ya toh. Nah, itu tadi, kalau dia belum mengenal Tuhan, ya kita giring, kita bawa orang tua kita untuk mengenal akan Tuhan dengan benar. Nah, tentunya memang itu tadi perlu sebagai anak kita ini perlu adanya menjalin relasi dengan Tuhan dengan sehat melalui komunikasi, percakapan, doa, ya dalam keseharian, bukan cuma ya seminggu sekali. Iya, bisa dikatakan kalau lagi kepingin aja. Hari ini saya lagi nggak kepingin. Ini kan satu pergumulan. Untuk kita juga salah satunya memenangkan jiwa, Bu Wahyu. Ya toh? Kita kan rindu orang tua kita juga diselamatkan. Ya toh? Kita tidak memiliki perilaku atau sikap karakter yang ego ya terhadap diri sendiri, tidak mau memusingkan atau akan situasi ya tidak mau pusing gitu, biar aja dia nggak selamat ya urusannya dia ya, jangan ya, apalagi ini kan kita konteksnya keluarga ya, betul. Kita harus memiliki kasih Bapa kan gitu. Janjinya firman Tuhan, satu orang diselamatkan ya, seluruh tepat, keluarga sesi keluarganya diselamatkan ya, itu janji Tuhan. Nah jadi itu tadi, kalau dia yang sudah mengenal Tuhan tapi tetap memiliki perilaku yang tidak mengenakan ya kepada anak ya, terhadap kita atau kita terhadap anak kita juga. Nah, kembali tadi saya bilang itu sekolahnya kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki kembali kesabaran ya. Biarlah kasih Bapa itu, belas kasih Bapa itu memenuhi kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini dan pada ujungnya memiliki kemenangan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Ya, satu jiwa diselamatkan dikatakan seisi surga. Bersukacita, Bu Wahyu. Memang itu tidak semudah yang kita bicarakan. Ya. Tapi paling tidak kita ada kemauan ya untuk melangkah seperti itu karena kita sudah belajar kebenaran firman. Ya, baik. Gitu. Tadi kan anak kita mencontoh cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Nah, ketika kita mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan kepada anak-anak kita, tadi kita sempat singgung juga, anak sekarang itu kan punya cara berkomunikasi sendiri. Nah, kadang-kadang bagi kita orang tua, kok gini sih? Gitu. Kadang-kadang tidak bisa memahami atau tidak bisa masuk begitu, Pak. Nah, bagaimana caranya agar bisa masuk di dunia anak-anak yang beda zamannya dengan kita? Kita harus gaul. Itu dia. harus ada pendekatan dengan anak-anak kita ya. Dan kita juga harus bisa rajin juga searching. Zaman sekarang kan ada Mbak Google. Nah, itu dia. Bagaimana yang gaptek yang susah, Pak. Kita belajar ya. Bagaimana bisa menerapkan kehidupan kita sebagai orang tua kepada anak kita dengan zaman situasi yang seperti ini. Ya. Boleh kasih contoh kalau Bapak dengan anak gimana nih? Itu dia. Jadi begini, kalau anak saya itu kalau sudah sekali dikasih tahu cukup, dia tidak mau diulang-ulang, Bu Wahyu. Jadi kalau suka diulang-ulang sama saya atau mamanya, dia suka bilang, perasaan udah berapa kali deh Papa ngomong begitu. Tapi juga saya harus melihat apakah dia ada perubahan seperti yang apa saya katakan, yang saya inginkan, ya kan? Seperti tadi kan melalui komunikasi apa yang kita pikirkan. Perasaan kita, informasi yang kita tahu untuk pembelajaran bagi anak-anak kita seturut dengan agama Kristen tentunya. Kita kan Kristen, pengikut Kristus. Nah, kita lihat benar nggak nih? Saya sudah ngomong seperti ini, dia patuhi, dia nurut. Nah, kebanyakan sih anak saya, kalau memang dia juga menimbang dengan firman lagi. Kalau memang seturut firman, dia langsung mau. Ya, tidak terlalu sulit sih memang. Tapi kalau tetap dia masih kekeh atau gigih dengan pendiriannya dia, ya kita harus gali lagi loh, kenapa dia seperti itu ya. Pasti ada yang mempengaruhi, ya dong Bu Wahyu. Itu juga kita harus tahu, belajar gitu, bagaimana caranya ya, tentu dengan pertolongan Roh Kudus tadi ya. Ini kok anak saya ini seperti ini ya, seperti kok
tidak mau sih dikasih tahu yang benar. Nah, itu kan kadang-kadang bikin orang tua emosi, Pak. Pengen marah gitu loh. Boleh nggak sih orang tua marah-marah gitu? Sorry, bukan marah-marah. Marah kepada anaknya. Asal untuk kebaikan. Kan ada juga di Amsal, ya rotan kan untuk menghajar anak kita supaya juga dia berbalik dari yang tidak lurus, yang tidak benar menjadi lurus dan benar. Ya, kita kan tanggung jawab kita, Bu. Kita dititipi loh, Bu, sama Tuhan. Ya, dianugerahkan anak itu untuk kita didik. Dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Begitu, Bu Wayu. Ya, oke. Jadi tetap kadang memang boleh marah selama itu untuk kebaikannya dia, ya. Okay. Pemilihan kata dan juga situasi itu bagaimana cara memainkannya, Pak? Kita harus lihat juga sikon ya. Ya, kita lihat ya, kita harus juga bisa belajar menyelami. Makanya perlunya satu keluarga ini menyediakan waktu. Ya, untuk mereka berkumpul bersama, ya, saling sharing, menjadi keluhan, unek-unek apapun yang mau dicurhatkan gitu kepada orang tuanya, atau orang tua juga memberi nasihat kepada anaknya, itu kan perlu waktu. Nah, waktu yang ideal adalah di mana saat kita tahu bahwa dia ini sedang santai, ya toh. Kita lihat dia juga dalam keadaan situasi yang tidak, orang bilang sekarang apa, bad mood gitu. Aku lagi bete, jangan ganggu. Ya, kita juga ya nanti aja lihat pada saat dia lagi memang keadaannya yang bisa diajak untuk ngobrol enak, ya, kita masuk. Itu kesempatan ya untuk mendidik anak kita seperti yang Tuhan mau, ya. Pendidikan agama Kristen tentunya juga dimasukkan, ya, pergaulan tentang kehidupan sehari-hari untuk masa depan, ya, itu seperti itulah, Bu Wayu, kurang lebih. Jadi orang tua mesti bijak juga baca situasi, ya. Baik, ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Ya, ini jadi begitu ya. Sebagai orang tua itu jelas ya, kita ini adalah teladan, panutan untuk anak-anak kita, ya. Bagaimana kita dapat memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi agar anak-anak kita juga melihat bahwa mereka memiliki orang tua yang dapat dipercaya, ya. Mereka akan menghormati kita selaku orang tua dan memiliki respect, ya, bangga akan orang tuanya yang selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan benar, begitu. Dan itu perlu kita bangun, ya, supaya mereka bangga dengan kita orang tuanya. Ya, nah, bagaimana contoh, ya, untuk kita bisa membuat anak kita bergairah dalam menjalani hidup ini, ya. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, ya, kadang-kadang anak saya juga bilang, aduh, bosan hari-hari sekolahnya online terus, ya, tidak bisa ketemu teman dan lain sebagainya. Ya, kita harus memberikan pengertian yang baik dan benar, dan juga lewat nonverbal, ya, mungkin kalau dia lagi butuh kasih sayang dari kita, ya, kita belai rambutnya, kalau anak perempuan saya, ya, terus apa, ya, kasih pelukan lah, kasih pelukan hangat sebagai orang tua yang mengasihi anak, yang menghibur, ya, kalau dia lagi sedih gitu, Bu Ayu. Jadi adalah cara-cara baik lewat perkataan verbal maupun non-verbal itu bisa dilakukan, ya, lewat bahasa tubuh kita, ya toh, atau kita memberikan dia reward, ya, dengan kata, kamu pintar, wah, kamu bagus ini, terus seperti ini, ya, maju, ya, di dalam Tuhan, pasti kamu berhasil, masa depanmu pasti penuh dengan kemenangan. Nah, itu yang gitu-gitu kan membuat mereka termotivasi untuk bergairah di dalam menjalani hidup ini, dan kita ajarkan untuk mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi, jangan melalui orang tua aja. Ambil sikap untuk juga mereka mau menjalin relasi dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu cara mengawalinya bagaimana, Pak? Kita doa bersama dari mesbah keluarga toh. Nanti kita percayakan dia coba baca firman, biarpun cuma satu ayat. Ya, kamu tergeraknya tentang apa? Kalau dia bilang tentang memaafkan, tentang apa, kan sekarang kan banyak juga dijual di toko-toko buku toh. Bagaimana kalau kita dalam kesulitan, dalam, ya toh, ada toh, saya juga itu saya dapat begini, ya, itu untuk mencari Tuhan, kalau kita sedang merasakan ketakutan dan lain sebagainya itu, Bu. Begitu. Diawali seperti itu. Dan terus dibangun setiap hari, ya, dibiasakan. Keseharian, ya, bersinambung. Jangan cuma hari ini aja, nanti baru minggu depan lagi kita bikin gitu. Takutnya nanti malah sia-sia. Bagaimana dengan orang tua yang selama ini kan
kebanyakan kalau di kota besar Pak ya, Ya. orang tua sibuk bekerja Ya, Pak. betul, Nah, betul. dan komunikasinya ini hanya komunikasi tapi lewat gadget, Gadget, lewat HP. ya. Gimana? Ya. Tetap intens gitu, tapi Ya. itu lewat call, begitu, Ya, video ya. call dan lain sebagainya. Ya. Apakah itu cukup membantu juga? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Iya, Bu. Makanya tadi saya bilang sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, mulai sekarang kita mau belajar untuk menyediakan waktu untuk anak-anak, ya. Bagusnya sih memang ya malam aja ya, pada saat makan malam bersama. Nah, Setelah itu sudah jarang loh Pak, makan malam bersama. Semua makan sendiri-sendiri Pak. Iya, betul. Ataupun tetap makan bersama tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah itu dia. Ya itu juga jangan sampai ya terjadi. Itu kan salah satu juga akhirnya yang menyebabkan keretakan atau kerenggangan hubungan antara orang tua dengan anak-anak atau maupun pasangan hidup. Ya itu makanya kita perlu menyadari akan arti kehidupan ini yang sesungguhnya ya, bahwa setiap keluarga dia itu, setiap pribadi itu harus menyadari akan panggilan hidupnya. Tadi seperti di awal saya katakan, Bu Wayu, kenapa saya bisa ada di muka bumi ini? Ya toh pasti ada tugas yang Tuhan emban untuk kita lakukan, kita kerjakan ya, di bawah kepemimpinan Roh Kudus ya. Terus kita percaya kalau kita sudah menyadari akan fungsi kita masing-masing, ya, baik sebagai suami, istri maupun anak-anak di dalam satu keluarga Kristen, maka kita percaya bahwa akan tercipta satu keluarga Kristen yang berbahagia dan harmonis, Bu Wayu. Ya toh? Keluarga yang memiliki persekutuan yang penuh dengan kedamaian, dengan keindahan, dan tentunya dapat saling memaafkan pada saat terjadi satu konflik. Gak mungkin dong kita hidup mulus-mulus aja. Ya. Pasti ya ada yang namanya konflik. Iya, ya. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikannya itu seturut dengan ajaran firman Tuhan. Bukan tadi yang saya bilang ego kita yang berbicara. Aku sudah benar ya, aku yang benar. Aku orang tua, kamu harus Ya. nurut gitu ya. Kamu harus ngalah ya. Ya. Nah, itu kan dari intonasi aja kan kita balik aja lah. Kalau kita digituin sama orang tua kita waktu kita kecil dulu kan Nggak rasanya suka. juga udah tertekan ya. Begitu. Baik. Jadi mengesampingkan ego kita ya. Iya, itu harus itu. Pak Benyamin, ada telepon yang ingin bergabung. Kita coba ke penelpon dulu ya. Baik. Shalom Sangkakala. Terputus. Dicoba kembali ya. Kalau Anda ingin bergabung langsung bicara dengan Pak Benyamin, bisa langsung hubungi. Sembari kami berbincang-bincang, tentu saja kekasih Tuhan bisa bergabung ya. Anda bisa tanya, diskusi, atau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Mungkin Anda juga punya pengalaman bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga Anda yang ingin Anda bagikan di program ini. Silakan Pak Benyamin. Ada yang mau ditambahkan tadi? Ya, jadi kita harus tahu ya, kesimpulannya bahwa keberhasilan sebuah keluarga Kristen ya, untuk dapat menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis ya, diawali tadi seperti saya katakan ya, bahwa miliki dulu hubungan sehat dengan Tuhan. Terutama saya menghimbau untuk para suami ya, sebagai kepala keluarga. Lalu bagaimana kalau suami saya sudah tidak ada, maksudnya janda single parent. Ya dialah yang memiliki dua fungsi, baik sebagai bapak maupun ibu. Sebagai ibu. Ya, untuk anak-anaknya yang dipercayakan Tuhan ya. Selama kita ada di muka bumi ini, tetap kita harus dapat memberi contoh kepada anak-anak kita ya, dengan komunikasi yang tadi saya bilang benar, ya, yang baik adanya, yang dapat memberi efek, Bu Wayu, mempengaruhi mereka untuk dapat berubah, ya. Dulu pun juga waktu kita masih jadi anak-anak kecil seperti anak kita juga mungkin kita sama dengan mereka. Betul. Ya, akan bahkan mungkin lebih parah lagi. Ya. Nah sekarang kan kita kan sudah menang dengan pengalaman hidup, sudah diubahkan Tuhan. Nah bagaimana kita bisa membagikan kepada anak-anak kita untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oke, jadi pengalaman kita sebagai anak biarlah kita bagikan juga kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka kan belum pernah jadi orang tua, kita pernah jadi anak-anak. Jadi kita mesti bagikan pengalaman itu kepada mereka. Iya. Baik. Silakan. Kalau misalnya begini Pak, ada anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya, mungkin tanpa sadar orang tua mengeluarkan perkataan yang merendahkan,
merasa direndahkan anaknya dengan kata-kata orang tuanya atau menyakiti hati anak-anak. Bagaimana orang tua harus bersikap, Pak? Kalau anak itu ngomong mungkin kita tahu ya. Kadang-kadang kan mereka nggak berani ngomong sama kita. Nah, bagaimana ini? Ya kita mengorek, ajak dia ngobrol. Ya mengorek dulu ya. Maksudnya gini, karena kita belum tahu persis ya akar permasalahannya di mana ya, akarnya ini apa ya. Ya kita harus merendahkan diri sekalipun kita orang tuanya dilihat dari usia lebih tua ya. Yang apalagi seorang ibu yang melahirkan. Nah, kita harus tanya, kenapa kamu bersikap seperti ini hari-hari ini ya? Apa sih yang boleh mama tahu atau papa tahu? Apakah ada yang salah dari sikap papa atau mama lewat perkataan kami ataupun yang nonverbal? Mungkin apa ya? Kan sekarang kan suka juga kasar sama anak-anak, suka mukul apa segala macam, itu juga termasuk loh Bu Bayu. Ya, membuat kepahitan kepada anak-anak ini terhadap orang tuanya. Nah, itu memang harus pemberesan Bu Wahyu. Jelas harus pemberesan, dan sebagai orang tua, yaitu tadi Bu Wahyu. Ini kita karena konteksnya keluarga yang sudah bertobat ya. Kalau di luar itu ya memang jalannya panjang. Ya harus bawa anak ini ke psikolog atau bahkan ya kalaupun sudah lebih dari stres atau depresi si anak ini kan kita juga harus membawa mereka akhirnya ujung-ujungnya ke psikiater lagi. Nah, itu dia. Ya kan? Itu kan akhirnya kita adanya penyesalan karena itu kan buah dari perbuatan kita tabur kepada anak-anak kita gitu. Di dalam menjalani kehidupan keseharian sebagai satu keluarga Kristen yang seharusnya tidak seperti itu, tidak terjadi, dan seperti itu maksudnya. Baik. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Jika ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan bersama dengan kami berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga, hubungi kami sekarang juga di 0315046000, SMS atau WA di 081333060000. Dan jangan lupa kekasih Tuhan, JKI House of Kana mengundang Anda hadir dalam ibadah Minggu jam 10 pagi di Ruko RMI F26 dengan protokol kesehatan tentu saja. Dan kalau Anda membutuhkan konseling dan didoakan, hubungi call center JKI House of Kana di 0819 3854 1565. Sekali lagi 0819 3854 1565. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan program The Journey bersama dengan Bapak Benyamin Eman dari JKI House of Kana. Komunikasi dalam keluarga itu yang tadi kami perbincangkan. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA saya buka untuk kekasih Tuhan. Teleponnya di 0315046000, SMS atau WA di 081333060000. Pak Benyamin, ini ada beberapa yang sudah bergabung. Mohon didoakan. Nanti kita akan doakan di akhir program ya yang sudah bergabung. Baik. Ya. Pertanyaan silakan. Kekasih Tuhan bisa bertanya berkaitan dengan apa yang sedang kami perbincangkan. Pak Benyamin, ada pertanyaan dari NN di nomor belakang 3790. Shalom Pak, bagaimana caranya mendisiplin anak-anak kita tanpa mereka merasa kepahitan? Oke, ya. Jadi jelas ya dikatakan bahwa sebagai orang tua tadi kita dapat melakukannya dengan komunikasi yang sehat dan benar. Jadi supaya tidak menimbulkan kepahitan dari anak-anak kita, sebaiknya kita dapat menggunakan kata-kata yang bijak kepada mereka ya. Kata-kata bijak itu seperti apa? Yang intinya tidak menyudutkan atau bahkan menghakimi. Contohnya. Ya. Seperti mereka melakukan sesuatu yang mungkin bagi mereka itu wajar, tapi kita bilang kamu tuh salah. Melakukan seperti itu nggak baik, itu nggak benar gitu. Terus kita bahkan menghakimi bahwa sudah mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah mereka ini selalu di posisi yang salah, Bu Ayu. Ya. Tidak memberi kesempatan untuk mereka menerangkan terlebih dahulu, ya, begitu kan? Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang tua kembali pandai-pandainya kita, ya, untuk berhikmat
ya, menyampaikan kata-kata yang bermakna, yang memberikan mereka pengertian agar bahwa memang sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu tidak benar, sekalipun menurut mereka benar, ya. Nah itu tentunya tadi dengan pendekatan ya. Jadi apa dulu nih intinya, permasalahannya apa? Kalau mereka ditegur seumpama terlalu banyak main game, ya kita harus bilang, saya cuma batasi kamu hari ini main game, pegang gadget sekian jam, seumpama. Itu kan kembali antara suami sama istri harus sepakat dulu. Ya. Jangan nanti istrinya bilang 3 jam kamu cukup, suami contoh ya, Bu Ayu. Tapi suaminya bilang biar aja lah, namanya anak-anak sekarang kok. Nah jangan. Jadi juga kita sebagai pasangan harus bersepakat dulu untuk dapat memberikan masukan yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Nah konsekuensinya kalau mereka melanggar harus ada, gitu. Kita berikan, ya kan. Kalau kamu melanggar, kamu akan terima hukuman. Tapi juga hukumannya yang sewajarnya untuk mendidik mereka agar mereka memiliki pengertian dan terbuka gitu, bahwa oh iya, pikirannya terbuka dalam arti ini ternyata juga benar orang tua saya, apa yang disampaikan kepada saya itu benar adanya, ya. Dan orang tua saya melakukan ini karena mereka sayang saya, peduli sama saya. Kalau orang tua nggak mau peduli sama anaknya, kamu mau main game seharian atau mau apa, mau rusak anaknya, ya toh, mau keluar sampai larut malam, ya silakan bobo. Itu kan juga nggak benar. Ya tetap ada batasan-batasan bagaimana anak harus tadi kembali memiliki sikap yang benar terhadap orang tua, kan sudah dikatakan harus hormati. Lah toh gitu. Intinya sih seperti itu aja, Boy. Baik. 8521 bertanya, Shalom Pak, bagaimana supaya kita bisa tetap menghormati orang tua yang kejam, kata-katanya selalu kasar dan melukai hati? Ya puji Tuhan ya. Di pihak anak kita kembali tadi harus menyadari ya, kalau kita memang memiliki orang tua yang seperti itu, kita bawa permasalahan hidup ini yang ada kepada Tuhan. Ya, sungguh minta kemurahan Tuhan, ya, belas kasih Bapa untuk kita memiliki kekuatan dengan caramu Tuhan. Bagaimana saya bisa menghadapi orang tua seperti ini? Ya, tentunya sebagai anak tadi kan katanya harus menghormati, ya toh Bu Wayu, harus taat. Taat itu kan juga salah satunya harus tunduk dan nurut. Nah, tapi biarlah anak ini mulai memberanikan diri ya, untuk menyampaikan ya isi hatinya kepada orang tuanya seturut dengan kebenaran firman. Ya, bukannya nanti bilang, wah anak ini mau sok rohani atau enggak. Itu urusan nanti. Yang penting kita bagian anak juga sudah memiliki keberanian kepada orang tua untuk menyampaikan kata-kata yang baik dan benar seturut dengan firman. Karena kan tentunya posisi anak ya sudah memiliki relasi yang baik toh dengan Tuhan, pasti dia akan bisa menyampaikan kata-kata itu kepada orang tuanya. Ya, kalaupun memang tadi tersakiti hatinya, kita belajar mengampuni. Ya, memang tidak mudah, tapi kita tahu kan doa Bapa kami bilang kalau kita tidak bisa mengampuni, kita juga tidak diampuni. Iya, begitu. Bu Ayu. Itu siapapun, bukan terlepas dari anak-anak saja, tapi siapapun, berlaku umum untuk, ini. Universal ini ya. Untuk semua orang. Jadi ya itu masukan saya ya. Baik. Ada saudari yang bergabung, sebentar saya bacakan panjang ini Pak. Shalom, selamat pagi, saya saudari mau tanya Pak tentang pembicaraan yang tadi dibahas di radio yang saya dengar. Saya mau tanya, orang tua saya ini kan sudah dari sejak nenek moyangnya itu punya sikap yang sangat keras sekali sama anak-anaknya atau keturunannya dari mama saya. Sedangkan kami, khususnya saya yang sebagai anak, berharap sekali atau selalu punya keinginan dalam hati, kenapa orang tua saya tidak bisa sayang kepada anak-anaknya seperti orang tua teman-teman saya kepada anak-anaknya atau teman-teman saya. Kedua orang tua saya, papa mama, bisa bersikap atau punya hati yang penuh dengan kasih sayang yang tadi dibilang dibelai rambutnya, dipeluk begitu, karena sayang sama anaknya. Sedangkan kalau saya lihat atau bandingkan dari sejak kecil SMP sampai saya dewasa sekarang, perhatian dari orang tua yang sekecil itu sama sekali tidak diterapkan oleh kedua orang tua saya, Pak.
Dan jika saya boleh bertanya, apakah dengan bersikap keras dan suka mengeluarkan kata-kata yang membentak ke anak-anaknya atau kata-kata yang menyindir ke anaknya ini, apalagi mama saya ini, apakah saya tetap harus tunduk dan hormat kepada mama saya ini? Sedangkan mama saya bukan 1-2 kali atau 1-2 hari suka mengeluarkan kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Hampir setiap hari, Pak. Dan apakah dibenarkan jika orang tua saya tersebut memang sudah sejak beliau masih muda menirukan sikap yang kurang berkenan kepada anak-anaknya, karena niru dari orang tuanya, kan tadi yang ke tempat kita singgung ya. Oke. Yang ditanyakan tadi bagaimana harus tetap tunduk pada mama yang seperti itu, Pak. Kata-katanya tuh nyakitin, Mbak, tiap hari. Ya memang ya. Ini memang ada kasus seperti ini. Ada, Bu. Ini terjadi nih, Pak, yang sedang bertanya ini, Pak. Ya, itu dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, anak-anak Allah Bapa di surga, kita tahu tadi firman Tuhan berkata memang kita harus tetap taat dalam kepada orang tua kita di dalam Tuhan, dan hormati orang tua kita untuk kita tahu bahwa bagian kita ya, pada saat kita melakukan itu Tuhan turut bekerja. Amen. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, sebagai anak ya, saya hanya bisa kasih masukan bahwa ambil bagian kita sebagai anak, ya. Sekalipun memang tadi dikatakan setiap hari, dan itu sudah dari orang tuanya lagi ya, itu ya turun ke anak, ya toh. Jadi itu sudah dari keturunan keberapa kan kita nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi satu transformer ya, bikin terobosan ya, untuk bisa dapat mengubah karakter atau perilaku orang tua kita tadi, terutama katanya mamanya ya. Tapi tentunya bukan dengan cara kita. Kembali tadi saya katakan di awal bahwa kita harus bisa berpartner dengan Roh Kudus ya. Sungguh minta kepada Tuhan agar ya kedua orang tua bisa diubahkan ya. Nah, itu tadi saya katakan satu terobosan. Kalau itu bisa terjadi, merupakan satu terobosan. Dan mematahkan yang sudah dari keturunan tadi. Ya. Tapi tetap tadi saya katakan bagian kita sebagai anak tetap aja kita lakukan apa yang jadi keinginan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan ya, perintahnya tadi melalui Rasul Paulus untuk tetap taat, hormat kepada orang tua. Terus minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk dapat menjalani sekolah ini ya, yang dari Tuhan, sekolah kehidupan, the journey ya, agar satu saat nanti apa yang tabur akan lihat hasilnya, akan tuai kemenangan, air mata menjadi sukacita ya, bisa melihat bahwa oh ternyata bisa diubahkan ya. Tapi tentunya tadi bukan kita yang mengubah, Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk berkarya dengan kerendahan hati tentunya kepada Tuhan ya, kepada kedua orang tua kita. Begitu. Baik, ya. Kita coba ke penelpon. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Oh, terputus ya. Oke, baik. Bagaimana dengan pengalaman kekasih Tuhan yang lainnya? Kalau ini nih, kalau misalnya yang kembali kepada saudari Yeni, Mbak, kalau misalnya mamanya sedang marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, sikap seperti apa yang harus diambil? Lebih baik ya berdiam diri. Diam ya. Karena apa? Kalau terjadi komunikasi dua arah yang tidak nyambung, akhirnya nanti konflik. Iya, akan lebih meruncing begitu keadaan yang ada, situasi dan keadaan yang ada. Lebih baik kita berdiam diri, tapi ya terus datang menangis di kaki Tuhan. Ya, di kaki Tuhan. Minta kemurahan Tuhan, belas kasih Bapa untuk bisa memulihkan keadaan yang ada di dalam kehidupan keluarga, terutama kedua orang tuanya. Baik. Ini ada beberapa yang ingin didoakan, bisa didoakan langsung sekarang, Pak ya. Oh, baik. Ada Ibu J yang berdoa, mohon didukung doa, Pak, bantu doa supaya segera diberi keturunan dan bisa positif hamil. Oh, baik. Oke. Ya, Ibu J ya. Ya. Shalom Bu J, kita berdoa, satukan hati dan memiliki iman percaya ya, bahwa kehendak Tuhan Allah Bapa di surga itu selalu yang terbaik untuk hidup kita, dan mujizat kita percaya bahwa sampai hari ini, detik ini masih ada. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan membawa hati yang penuh ucapan syukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, di mana saat ini kami bersama dengan Ibu J berdoa bersatu hati datang kepadamu memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk Ibu J boleh mendapatkan keturunan daripada Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa pengharapan kami hanya di dalam-Mu dan hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Firman-Mu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar Ibu J untuk mengerti akan arti percaya ya Tuhan, sekalipun belum melihat. Iman yang mengajarkan kami itu akan terjadi sekalipun kami belum melihat. Apa yang kami minta saat ini di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Ibu J sudah menerimanya, yaitu akan mendapatkan keturunan ilahi yang daripada Engkau, dan mempercayakan keturunan itu untuk mereka dapat didik menjadi anak yang tumbuh dewasa di dalam takut akan Engkau, dan di atas itu semua nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Probolinggo, mohon didoakan Pak dalam pemulihan sakit stroke dan kedua matanya yang kabur. Ibu ya, shalom Bu. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu di udara. Kita percaya ya bahwa Tuhan kita itu ajaib dan besar adanya, yang memiliki hidup. Kita berdoa, Bapa di surga, juga kami datang kepadamu pada saat ini membawa hamba-Mu, anak-Mu ya Bapak Ibu kepadamu, di dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur dan mohon belas kasihan daripadamu ya Bapa, untuk kesembuhan yang boleh Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, dari stroke-nya maupun kedua penglihatan dari matanya ya Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa segala penyakit kami sudah Kau tanggung di kayu salib. Putra-Mu ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami beriman dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Ibu boleh mendapat kesembuhan daripada Engkau, baik stroke maupun kedua penglihatan matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang beracara ya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang intervensi, tapi kami percaya bahwa kedaulatan-Mu pada pagi hari ini sungguh berlaku bagi setiap kami yang menaruh percaya penuh hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak minta didoakan supaya hernianya disembuhkan tanpa operasi, Pak. Baik. Ya. Shalom. Kita percaya ya bahwa karya Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kalau Bapak memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit hernia Bapak, pasti terjadi seturut dengan iman percaya Bapak. Kita berdoa, Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini Engkau pun juga ada pada Bapak. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah hatinya. Kalau hari-hari ini Tuhan, dia terus menaruh percaya kepadamu bahwa kesembuhan itu datangnya hanya daripadamu dengan cara-Mu yang ajaib. Maka pada saat ini kami berdoa dan meminta kepadamu Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sendiri yang menyembuhkan penyakitnya, yaitu hernia dari Pak Tuhan. Dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Dan biarlah Tuhan terjadi seturut dengan iman percaya kepadamu, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kau sudah jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan sakit. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak mohon didoakan dalam masa pemulihan sakitnya, Pak. Masa pemulihan sakit ya, tidak disebutkan sakitnya apa. Bapak, juga kami membawa anak-Mu Bapak Tuhan yang bergabung dengan kami saat ini. Mohon doa dan belas kasihan yang daripadamu turun untuk ya Tuhan. Apapun yang sedang dia derita ya Tuhan, kami mau berkata bahwa Bait-Mu ya Bapa, di mana Roh-Mu tinggal, biarlah Tuhan Kau jamah sakit penyakit. Apa yang menjadi kerinduannya hari-hari ini ke depan Tuhan, boleh Kau jawab satu persatu, terutama untuk pemulihan dari tubuhnya. Kami percaya Tuhan, pada saat Kau sudah menjamah dan menyembuhkan Tuhan, biarlah dia dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang di sekitarnya, terlebih untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Engkau sudah ada bersama dengan dan sudah menjamah sakit penyakitnya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kami percaya tercipta sehat sempurna.
Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon didukung doa Pak, didoakan tulang belakang kanannya sakit supaya Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Tulang belakang kanan sampai tulang pantat sakit sekali, dan juga untuk adiknya yang mengalami galau dan stres di masa seperti ini dan suka pergi dari rumah Pak, supaya Tuhan jamah dia dan sembuhkan dan betah kembali tinggal di rumah. Jadi Pak, terus adiknya ya. Bapak, kami juga membawa doa ini untuk anakmu Pak Tuhan, yang saat ini juga sedang ada bersama-sama kami. Kami satukan hati, menyerahkan sakit penyakit yang ada pada tubuh Pak Budi Tuhan. Tulang belakang kanan sampai ke pinggang dia merasakan sakit ya Tuhan. Bapa, di dalam nama yang kudus, kami mohon biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit bagi kami umat-Mu juga boleh terjadi atas kehidupan Pak, agar tulang belakangnya sampai ke pinggang sembuh dalam nama Yesus dan tidak lagi menderita ya Tuhan hamba-Mu ini, dan juga dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan biarlah Kau jawab ya Tuhan. Untuk kami percaya penuh kepadamu bahwa pengharapan kami di dalam Engkau itu pasti ya Tuhan ada dan nyata, karena kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sedetik pun. Biarlah apa yang menjadi iman Pak pada saat ini terjadi dalam nama Yesus, dan kesembuhan itu sudah turun menjadi milik. Juga kami berdoa untuk adiknya ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami ketidakpastian. Tuhan tidak betah tinggal di rumah di dalam menghadapi masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri juga yang beracara untuk hidup, agar dia mau Tuhan kembali kepadamu, harap hanya kepadamu dan percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau masih ada pengharapan. Sekalipun menghadapi situasi yang tidak menentu ini juga hamba-Mu ini mengerti ya Tuhan bahwa bagian rencana-Mu dalam hidupnya tidak akan pernah gagal. Masa depan sungguh ada di dalam kehidupannya di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan kehidupan hamba-Mu ini ya, untuk dia dapat kembali seperti semula sedia kala, mengasihi Engkau, takut akan Engkau, dan dipulihkan dari kehidupannya yang selama ini tidak menentu, dan melihat titik terang yang daripadamu itu sudah ada atas kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, di dalam nama yang kudus, dalam nama Yesus, amin. Baik, mohon maaf untuk beberapa yang tidak bisa ditanggapi ya, karena keterbatasan waktu. Pak Benyamin bisa disimpulkan dan tutup program kita dalam doa. Baik, Bu Wahyu. Jadi dengan pembicaraan tadi kita di atas ya, bahwa besar harapan dari acara program The Journey ini, kita selaku anak-anak Tuhan ya, dalam konteks keluarga Kristen yang hidup di pasca modern ini, biarlah hal spiritualitas, moralitas, integritas itu harus diutamakan ya dari segala yang ada, untuk dapat tercipta satu keluarga Kristen yang harmonis, yang bahagia, dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain di luar sana, baik yang Kristen sudah hidup baru maupun yang non-Kristen. Kita menjadi keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan mereka melihat itu semua mencontoh, meneladani kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Ya, amin. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak Benyamin. Iya. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama, kita satukan hati. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu dalam program The Journey ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati setiap kami kekasih Tuhan, para pendengar setia sangkakala, dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini berharga di mata-Mu. Sungguh sangat berarti ya Tuhan, lewat pengorbanan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami ya Tuhan, untuk mulai hari ini ke depan memiliki sikap hati yang benar,
untuk dapat meresponi apa yang sudah kau ajarkan kepada kami pagi hari ini, yaitu cara berkomunikasi kami yang baik dan benar seturut dengan firman-Mu, berlandaskan firman-Mu ya Bapa, baik secara vertikal kepadamu secara sehat maupun kepada sesama kami manusia secara horizontal Tuhan. Karena firman-Mu sendiri berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu dan akal budimu. Biarlah itu boleh dapat terjadi dan terrealisasi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasih ya Bapa. Inilah kehidupan kami, keluarga besar Kristen yang ada di kota Surabaya, dimanapun saja kami berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Biarlah tercipta satu keluarga harmonis yang berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan, lewat komunikasi yang sehat dan benar, baik terhadap kepada Engkau Allah yang menciptakan kami, yang memilih kami, juga kepada terhadap sesama kami manusia. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kekayaan, kekuatan hanya senantiasa bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Pak Benyamin, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Sama-sama. memberkati, Pak. Amin, Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program The Journey. Program ini akan hadir kembali di Jumat mendatang pukul 9 sampai 11 siang. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.